lanjutkan pengajian untuk hari ini adalah lanjutan dari pengajian minggu kemarin, hari Senin kemarin. Jadi dilanjut, tidak dari awal lagi. Sekarang halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakun fi kitabillah fasunnatun li madiyatun. Fa illam yakun fi sunnatin li fama qala ashabi li anna ashabi kan nujum fis samai. Fa illam yakun maka lamun ora ono iya maka lamun ora nono iya fi kitabillah iku tetep ing dalam kitabullah. Fasunnatun li maka iku sunnah li kedua isun madiyatun kang wis lewat. Fa illam yakun fi sunnatin maka lamun ora nono iya maka lamun ora nono iya fi sunnatin iku tetep ing dalam sunnah li kedua isun. Fama kola maka barang kola kang ngadauh ashabi sopo piro-piro sobat isun, ashabi sopo piro-piro sahabat isun, lian ashabi kan nujumi rono setune piro-piro sahabat isun kan nujum iku tetap kaya piro-piro bintang, kan nujumi iku tetap kaya piro-piro bintang fis sama ing dalam langit. Fa ayyuma akhadtum bihi, fa ayyuma maka ing endi ngalap sira kabeh bihi kalawan ma qala ashabi faqadih tadaitum. Fakot maka teman-teman, fakot asalnya kot itu sukun karena bertemu dengan sukun lagi maka dihidupkan. Fakodih tadaitum, jadi fakodih tadaitum maka teman-teman oleh pituduh siro kabeh, maka teman-teman oleh pituduh siro kabeh. Waqtilafu ashabi lakum rahmatun, lan utawi perselisihan perbedaan ashabi piro-piro sobat isun, ashabi piro-piro sobat isun lakum kedua sira kabeh rahmatun iku rahmat. Rahmat di sini maknanya tausiah, kajembaran, keluasan. Rahmatun iku keluasan. Wala alihi lan ing atase keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi, as-sabirina kang sabar kabeh, was-sadiqina lan kang bener kabeh, was-sadiqina lan kang bener kabeh, wal qanitina lan kang anut kabeh, wal qanitina lan kang anut kabeh, wal mufiqina lan kang infak kabeh, kang ngingonaken menginfakkan harta bendanya, wal mustaghfirina lan kang jaluk hampura kabeh, lan kang jaluk hampura kabeh atau lan piro-piro kang jaluk hampura bil ashari ing dalam waktu piro-piro waktu sahur, bil ashari kalawan piro-piro waktu sahur. Alladzina hum amanatu hadhil ummati, alladzina wong akeh hum kang utawi iya ashabi atau alladzina amanatu iku amanah hadil ummati iku kepercayaan hadil ummati iki umat al-masumati kang den raksa
minal ijtimai saking kumpul, saking kesepakatan alal khoto'i ngatasi luput, alal khoto'i ngatasi luput, wal ghawayati lan sasar, wal ghawayati lan sasar, walal ladina taba'uhum lan ing atase wong akeh, lan ing atase wong akeh kang anut ya alladina hum ing ashab bisanin kalawan iman, bisanin kalawan iman, wala yattabi'una lan ora anut ya alladina khutuwatis syaiton ing piro-piro langkah setan, ing piro-piro langkah setan atau perbuatan setan. Wa ba'du lan ing dalam sose madkur, wa ba'du lan ing dalam sose madkur saking basmalah lan hamdalah wassalatu wassalamu ala man dzukir. Falamma ra'aitu maka samang-samangsa ningali isun, falamma ra'aitu maka samang-samangsa ningali isun masih sahajati ikhwani ing gegayotane kabutuhan, hajati kabutuhan ikhwani piro-piro dulur isun, ikhwani piro-piro dulur isun, atau labati nyatane piro-piro santri, atau labati nyatane piro-piro santri, bil ma'hadil islami kalawan pondok al islami Grabyak, khususon kalawan khusus, wa ghairihim lan liyane ikhwani atau labah bil ma'had min amsali saking piro-piro umpamane isun, al-qasirina kang cupet kabeh, al-qasirina kang cupet kabeh atau kang cingkrang kabeh, apane umume ila bayani maring papertelaan awalan al awali amsilatin minal masaili, piro-piro contoh minal masaili saking piro-piro masalah allati la yang bagi kang ora sayogya tabadulul ingkari opo buta gantine ingkar fiha ing dalam masail, misla mas'alati qobliyatil jum'ati kale umpamane masalah qobliyah jum'ah, wa misla mas'alati talqinil mayiti lan seumpamane masalah talqin mayit, ba'da dafni dalam suwese den pendem, ba'da dafni dalam suwese den pendem, wa nahwihi malan seumpamane karone masalah qobliyah dan masalah talqin. La yastawli orang wasani alaihi mingatase ihwani bidinihim ing dalam agama ihwani at-talabah al-wasawisu hopo piro-piro waswas wal auhamu lan piro-piro waham bayangan cipto olo al-batilatu kang batal, wala yatasallatu lan orang wasani alaihi ing atase ihwani as-syaitanu sapa setan, wa auliyauhu lan piro-piro kekasih setan, wa auliyauhu lan piro-piro kekasih setan bil igwa'i kalawan nyasaraken,
bil igwa'i kalawan nyasaraken, wal idlali tegese nyasaraken. Jadi wawunya wal idlal tafsiriyah, wawu tafsiriyah tegese nyasaraken. Wala yagtaru lan ora ketipu, lan ora ketipu iya ihwani bitalbisati ahlil ahwa'i kalawan talbis nyerupaaken ngebauraken mencampur adukan ahlil ahwa ahli piro-piro hawa nafsu. Wa in kasurolan sanajan akeh al-kil wal kol opo kil lan kol, lan sanajan akeh opo kil lan kol. Nah, di pada pengajian pertama Rasulullah SAW bersabda, mahma utitum min kitabillah fal amalu bihi wajibun. Apa-apa yang kalian dikasih dari kitabullah, fal amalu bihi maka mengamalkannya, apa-apa yang ada di kitabullah adalah wajib. Jadi perintah-perintahnya, larangan-larangannya yang ada di dalam Al-Quran itu wajib diamalkan. La udro li ahadin, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Nah, siapapun itu tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua permasalahan yang ada di dalam Al-Quran amalkan. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Failam yakun fi kitabillah, apabila tidak ada di dalam kitabullah, andaikan ajaran ini tidak ada di dalam Al-Quran, fasunnatun li, maka cari di dalam sunnah Kanjeng Nabi, yaitu hadis. Failam yakun fi sunnatin li, andaikan permasalahan itu tidak didapatkan di dalam sunnah Kanjeng Nabi, dikotek tak dina hadis itu kepanggih permasalahan. Fama qala ashabi, maka ambil apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatku. Begitu cara mengambil hukum. Ditambah lagi sekarang, kalau tidak ada keterangan-keterangan dari para sahabat, maka carilah ijma, kesepakatan para ulama. Begitu runtutannya. Kalau di Al-Quran tidak ada, cari di dalam hadis. Di dalam hadis tidak ada, cari kaul ulama, pendapatnya para ulama. Pendapat ulama kok kadang-kadang beda-beda. Ini mah begini, ulama sahabat yang lain begitu. Nah, fama qala ashabi, apa saja yang dikatakan oleh para sahabat, ambil oleh kita. Apa kita mau berpegang kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar? Boleh. Mau berpegang kepada pendapatnya Sayyidina Umar? Silahkan. Mengambil pendapat Sayyidina Ali? Mangga. Mau mengambil pendapatnya Sayyidina Utsman? Samya suyos. Kenapa? Li'anna ashabi kan nujum, karena semuanya sahabat-sahabatku bagaikan bintang lukis sama di dalam langit. Fa'ayyum akhadtum bihi faqaluh tadaitum, maka kepada siapa saja kamu mengambil paham pendapat, mau mengambil pendapat Sayyidina Abu Bakar, mau mengambil pendapatnya Sayyidina Umar, pendapatnya Sayyidina Utsman, pendapatnya Sayyidina Ali, faqaluh tadaitum, kamu
mendapatkan hidayah dari Allah, tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada para sahabatnya. Sebab para sahabat itu seperti bintang. Apa persamaannya? Bijamiil ihtida, dina pada nuduhkeun, memberikan petunjuk. Kata selanjutnya, kata Syekh Ma'sum Ali Ma'sum, wahtilafu ashabi lakum rahmatun. Nurusin hadis. Jadi terusin lagi hadisnya, wahtilafu ashabi lakum rahmatun. Perbedaan ashabi, sahabat-sahabatku, perbedaan pendapat para sahabat, lakum rahmatun, itu rahmat bagi kalian. Artinya menjadikan suatu keluasan. Itu. Jadi tidak itu saja, sehingga wawasan kita jadi luas. Pendapat Sayyidina Abu Bakar begini, pendapat Sayyidina Ali begini, pendapat Sayyidina Umar begitu, tidak sama, sehingga menjadikan wawasan yang luas bagi kita semua. Mau ngambil yang mana? Silahkan. Faqadih taidakum, maka kamu mendapatkan hidayah. Ada cerita, dulu ada salah satu sahabat, dia ribut sama istrinya. Biasa itu, kalau mamah kamu, papah kamu ribut, gak usah aneh. Itu hal biasa. Perlu disapih kayak cager sorangan. Biasa, itu pemanasan. Ya, geus ribut bah ada deh. Nah ini ribut suami istri. Suaminya kencang, istrinya kencang. Istrinya marah, suaminya marah. Semuanya emosi. Nah, ketika emosi itu kehilangan akal. Sampai suaminya bersumpah, usah hewan-hewan kau majikan. Mejeh dia disemet ieu ku aing moal di deui. Paham kan yang gitu mah, paham? Ya, yang begitu nggak perlu diperjelas, cepet kepahamnya. Aneh saya juga permasalahan itu, kenapa itu? Tidak, saya tidak akan begitu lagi sama kamu selama satu hin. Berapa lama? Selama satu hin. Dan saya lihat ini bukan di kitab hadis, saya lihatnya, saya bacanya dulu, pernah baca di dalam Syarah Jurumiyah. Itu Syarah Jurumiyah. Nah, ketika menguraikan kata hin itu artinya waktu. Jadi saya tidak akan begitu sama kamu, tidak akan naik lagi sama kamu selama satu hin. Satu hin ini artinya berapa lama? Apa satu hari? Apa satu minggu? 1 bulan? 1 tahun? Nah, dia hanya mengucapkan saya tidak akan masuk sama kamu selama satu hin. Lagi emosi. Setelah selesai pertengkaran, ya mungkin malamnya udah damai lagi. Ketika damai itu suaminya bisik-bisik, biasa. Kamu kan sudah sumpah tadi, itu tidak akan mendekati saya lagi selama satu hin. Iya, tapi kan gimana? Ya gimana ya, sumpah kamu begitu. Nah, iya saya sumpahnya kan cuma satu hin. Berapa lama satu hin ini? Kamu tahu kan enggak? Nah, karena mereka tidak tahu, maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'. Nah, minggu kemarin kan udah dibahas.
Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian ahla dzikri kepada ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Nah, saat itu belum ada ulama, masih lengkap, Kanjeng Nabi ada, para sahabat juga masih, para sahabat lengkap, Kanjeng Nabi masih ada. Nah, akhirnya si sahabat itu datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menanyakan arti hin. Hin itu artinya waktu, berapa lama. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, dia cerita, saya sudah bertengkar kepada istri, dengan istri saya tidak akan melakukan itu selama 1 hin. Cuma yang jadi pertanyaan, 1 hin itu berapa lama wahai Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, 1 hin itu sampai kiamat. Langsung, atau kiamat ya maksudnya. Pulang dari Gagaro Teater, kiamat ini. Di tengah perjalanan teringat, wah itu kan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Coba saya tanya Sayyidina Umar, bagaimana pendapat Umar? Datang kepada Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada apa? Begini Umar, saya ribut sama istri kamu. Saya, hah? Terus saya sumpah. Sebagaimana? Saya tidak akan selama 1 hin. Nah, sebenarnya jadi pertanyaan, 1 hin itu berapa lama? Kata Umar, 1 hin itu adalah 40 tahun. Ngawetnya kabayang kemana 40 tahun karena aku yang semua, apalagi 40 tahun. Pulang pada Gagaro. Nah, diingat-ingat dia, kok beda ya pendapat Abu Bakar dengan pendapat Umar. Nah, akhirnya untuk tambah yakin datang lagi kepada Sayyidina Utsman. Nah, bagaimana jawaban Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman menjawab, 1 hin itu adalah 1 tahun. Ah, lumayan ringan. 1 tahun tuh 1 tahun. Nah, bisa ditungguan ya mah. 40 tahun mah bisa tungguan, tapi aki jasa. Nah, balik senang dia, alhamdulillah. Tapi di tengah perjalanan bingung. Ayo bingung. Kata Sayyidina Abu Bakar begitu, Umar begitu, Utsman begitu, mau mending 1 kali lagi lah, penasaran. Ada Sayyidina Ali, bertanya kepada Sayyidina Ali, apa arti hin? Hin itu artinya 1 hari 1 malam. Wah, tengah luncat mana, tengah rasa di rumah, asik. Balik. Wis tamat seharusnya mah. Lain kita dibaing nanya ke dia sini. Pulang ke rumah. Mah, udah mah siap. Nah, kata Sayyidina Ali, 1 hin 1 malam, 1 hari 1 malam. Udah lewat kan? Udah. Terus sebelum kamu kepada Sayyidina Ali siapa lagi? Saya pernah dulu ke Sayyidina Umar. Bahkan pertanyaannya begitu. Sayyidina Utsman begitu. Sayyidina ya bingung mana yang benar. Gagaro dia. Bingung mana yang badan ini, apa pendapat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman atau Ali. Karena bingung. Mending kita datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, ditanyakan masalah itu. Semua jawaban Sayyidina 4 sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak usah bingung. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku semuanya kan nujum, bagaikan bintang. Bi ayyihim ihtadaitum. Kepada siapa saja kamu ikut, gitu
ihtadaitum, kau mendapatkan hidayah. Mau ngambil pendapat Sayyidina Umar silahkan, Sayyidina Abu Bakar mangga gitu. Mau ngambil yang mana? Saya masukin Ali aja. Meren. Nah itu jadi fa'ayum akhadtum bihi faqad ihtadaitum, itu maka pendapat siapa saja yang kau ambil faqad ihtadaitum, engkau benar-benar mendapatkan hidayah. Artinya tidak akan sesat walaupun pendapatnya sama. Kenapa? Karena sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahtilafu ashabilakum rahmatun, dan perbedaan sahabat-sahabat itu adalah menjadi rahmat bagi kalian, menjadi keluasan bagi kita. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah begitu pula pendapat para ulama. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali. Itu kan paham-pahamnya beda tuh. Itu nggak jadi permasalahan. Itu malah akan menjadi rahmatun, keluasan bagi kita semua. Tapi kalau kita sudah mengambil satu pendapat, tidak boleh digabungkan dengan pendapat yang lain. Nggak boleh, harus salah satu saja. Nggak boleh ngambil yang lebih ringan, seperti pendapat Imam Syafi'i. Kita habis wudhu, mau sholat, sebelum sholat bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan dengan istri, batal, harus wudhu lagi. Tapi pendapat yang lain, ulama yang lain, mazhab yang lain, nggak apa-apa. Itu habis wudhu mau sholat, istri nyamperin, mau kemana Pak? Mau sholat, dulu dong. Nah, sebelum sholat sudah langsung ke masjid, Allahu Akbar, tanpa wudhu lagi, boleh. Itu yang bermadhabkan di luar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, boleh itu. Tapi kita kalau kita mengamalkan madhab Imam Syafi'i, tidak boleh mengambil madhab Imam Hanafi. Itu jangan wudhunya wudhu Imam Syafi'i, ketika yang membatalkan mengambil pendapat Imam Hanafi, itu namanya mengambil yang ringan, disebutnya talfik, merangkapkan dua pendapat. Itu nggak boleh, pasek hukumnya. Jangan enteng-enteng baik. Ada wudhunya Syafi'i, nah enteng wudhu Imam Syafi'i mah beda dengan pendapat yang lain, wudhunya agak berat. Itu jadi harus, kalau mau lebih luas lagi, kita harus paham semua pendapat ulama yang empat. Nah, kalau mau mengamalkan silahkan, sebulan pakai mazhab Imam Syafi'i, bulan depan pakai mazhab Imam Hanafi, bulan lagi boleh. Wa ala alihi wa sahbihi sabirin, dan mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi, wa alihi, keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi. Nah, keluarga Nabi itu ya keturunan Kanjeng Nabi dari Bani Hasyim menurut satu pendapat. Tapi ada yang berpendapat semua kaum muslimin adalah ahli keluarga Kanjeng Nabi. Wasahbihi, dan sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat itu orang yang pernah kumpul bertemu Nabi terus beriman. Syaratnya iman. Kalau pernah berkumpul dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Walaupun lama kumpulnya, sering bertemu dengan Nabi tapi tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat,
itu bukan sahabat. Tapi orang yang pernah ketemu walaupun satu kali, bahkan walaupun anak kecil ketemu dengan Nabi terus bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah sahabat. As-sabirina, yang sabar semuanya. Jadi para sahabat Nabi itu sabar. Bagaimana mereka pertama masuk Islam, disakiti orang-orang Quraisy, sabar aja, dihina, dicaci maki, sabar semuanya. Wasodikina, jujur semuanya, benar semuanya. Wal qanitina, orang-orang yang patuh, taat semuanya. Wal munfikina, dan yang menginfakkan hartanya. Tuh. Jadi para sahabat bukan hanya yang kaya saja, yang miskin juga sama, termasuk munfikin, orang yang menginfakkan hartanya. Kadang-kadang punya korma 1 dibagi 2. Wal mustaghfirina bil ashar, dan yang meminta ampunan. Jadi sifat para sahabat adalah orang-orang yang istighfar. Apa istighfar? Meminta ampunan, minta hampura ka Gusti Allah bil ashari, pada waktu sahur. Nah, kenapa disebut bil ashar? Karena waktu sahur itu waktu yang paling utama, waktu yang diijabah. Jadi kalau kita berdoa pada waktu itu, maka insya Allah diijabah, waktu mustajab. Kan ada hadisnya itu. Kepada saat itu Allah berkata, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang beristighfar mohon ampunan, aku ampuni. Itu waktu mustajab. Jam berapa sahur tuh? 3:30. Nah, 3:30. Keungeunah nasar, keungeunah nasare, keungeunah ngarengkol. Nah, maka ketika orang lenyap dalam tidur, terlelap dalam tidur, kita bangun, wajar mau diijabah. Ker batur masara karerek urang mah ceurik, ya Allah, hampura abdi ya Allah. Gitu. Bahkan waktu mustajab ini bukan digunakan oleh orang-orang taat saja. Orang-orang yang maksiat pun, yang sukses maksiatnya, ini pada waktu ini. Ini ada pengalaman dari para pencuri. Para pencuri rata-rata bereaksinya pada waktu ini. Kalau mereka melakukannya waktu ini, sukses. Yang maling motor, yang maling sukses, ketangkap. Kenapa? Orang kesempatan yang luar biasa, orang pada tidur semua, masuk ke kamar, aman. Maka jangan kalah sama para pencuri. Alladzina hum amanatu hadhihi umat, yang mana para sahabat itu adalah amanah umat ini, kepercayaan umat ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad al-ma'sumati minal istima' al-khata, yang maksum. Umat Kanjeng Nabi ini orang yang maksum, orang-orang yang maksum, hanya terjaga, dijaga dari bersepakat al-khata, melakukan kesalahan. Itu. Jadi perkumpulan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin semuanya salah. Tidak mungkin, tidak akan semuanya sepakat dalam kesalahan. Nggak mungkin. Maka ikutilah organisasi yang paling banyak. Itu katakan Nabi, alaikum bisawadil agam. Alaikum, wajib kalian ikut kepada sawadil agam, jamaah yang paling banyak. Nabi kita jamaah yang paling banyak, organisasi yang paling banyak penganutnya adalah NU. Nah, perkumpulan NU ini mustahil maksum. Gitu. Al-istima minal istima al-khata, tidak mungkin salah. Itu. Nah,
wal ghawayah, apalagi sesat. Gitu. Kalau ada yang menyesatkan NU, yang menyalahkan NU, dia yang sesat. Itu, dia yang bodoh. Itu. Semua permasalahan yang keluar dari NU itu bukan permasalahan sendiri-sendiri, tapi semuanya itu dikeluarkan dengan melewati bahsul masail. Dikumpulkan para ulama, para ahli, para santri, para kiai untuk membahas suatu permasalahan, sudah sepakat baru difatwakan. Enggak ada pendapat masing-masing, enggak ada. Ya kalau ada ustadz-ustadz yang menyalahkan, itu dia yang tersesat, dia yang salah, dia yang bodoh. Jangan terpengaruh kamu nanti oleh orang-orang yang menyesatkan itu. Enggak mungkin al-ma'sumah minal istima' al khata'. Waladina tabahum bihsanin, dan mudah-mudahan rahmat Allah dicurahkan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan iman. Wala yattabi'una khutuwati syaitan, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Banyak orang-orang sekarang ini. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Bukan ulama yang diikuti, bukan sahabat yang diikuti, tapi mengikuti langkah-langkah setan, pekerjaan setan, amal setan. Waba'du. Nah, selesai khutbah dari kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah ini. Waba'du, ini namanya badai fasul fitur. Biasa para musonifin, para pengarang kitab, kalau selesai menyampaikan khutbahnya, nah sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, dipisah dulu dengan ucapan waba'du atau amma ba'du. Gitu. Waba'du boleh, amma ba'du dibacanya boleh juga waba'da, apa-apa, sebenarnya yang bagus waba'du. Falama, jadi waba'du itu artinya setelah Syekh Musonif pengarang membaca basmalah, membaca hamdalah, membaca sholawat dan salam, maka saya berkata, lama ro'aitu masih sahajati ihwani, ketika saya melihat begitu dahsyatnya kebutuhan saudara-saudara saya. Siapa itu saudara-saudara saya? At-tolabati, yaitu para santri. Para santri. Santri di mana? Bil ma'hadil islami Kerapiak, yaitu santri di pondok pesantren Islam Kerapiak. Nah, kata siapa ini? Kata Syekh Ali Maksud, pengarang ini kitab. Khususnya para santri yang ada di pesantren Kerapiak, wa ghairihim, dan yang lainnya. Betul. Jadi bukan kebutuhan santri saja, tapi kebutuhan yang lainnya juga, min amsali, dari orang-orang yang seperti saya, yang bodoh-bodoh gitu umumnya. Ya, apa yang mereka bisa sangat butuhkan? Ila bayani, membutuhkan kepada penjelasan beberapa permasalahan. Di antara yang pertama, amsilatin minal masaili, itu permasalahan-permasalahan alatila yang bagi yang tidak mungkin, tidak perlu, ya bagi tidak perlu, tidak apalagi tidak seyogianya permasalahan ini diungkit-ungkit gitu, nggak perlu diungkit-ungkit. Seperti apa contohnya? Seperti permasalahan qobliyah Jum'ah. Ini permasalahan nggak perlu diungkit karena sudah selesai permasalahannya. Tapi orang-orang sekarang ini banyak mengungkit kembali. Dek nanawan cenah Jum'ah Jum'ah 2 kali segala adana. Make adzan awal, adzan sani, adzan pertama, adzan kedua. Jak Kanjeng Nabi ge adzannya cuma 1
kali. Nah, kenapa di Mones 2 kali? Kenapa di tempat yang lain 2 kali? Padahal Kanjeng Nabi mah adanya cuma 1 kali. Adzan Jumat itu 1 kali. Nah, ini permasalahan nggak usah diungkit-ungkit lagi, sudah selesai. Nah, tapi mereka membukanya lagi, maka kita harus bisa menjawab, harus tahu persoalan ini supaya kita bisa menjawabnya. Gitu. Ya saya tahu kalian semuanya ini ikut di masjid yang Jum'ahnya, yang adzan Jum'ahnya dua kali, karena hampir semuanya di mana sini kan begitu. Tapi ketika ditanyakan apa alasannya, mana dalilnya? Nah, kebanyakan tidak tahu. Ketika kamu berdebat dengan orang-orang yang anti, mereka tahu dalilnya, kamu tidak, kamu bisa kalah. Walaupun kamu tidak mengikutinya, tapi pasti akan menimbulkan kewaswasan di dalam diri kamu. Apakah selama ini saya mengikuti ajaran yang benar atau tidak? Itu kayak saya turut diungkul, ditanya alasannya nggak ada. Nah, maka perlu sekali itu ngaji kitab ini supaya kita tahu semua permasalahan yang mereka angkat kembali. Nandai wa misla masalah talqinil mayit, masalah talqin mayit ba'da dafni yang sudah dikuburkan. Nah, kita udah biasa kan, kalau mayit dikubur, habis dikubur maju imam atau siapa saja, nah duduk di hadapan mayit, yang lain berdiri. Nah, talqin, idza ja'akal malakanil muwakkalani, fulan bin fulan, bila mana datang kepada kamu 2 malaikat. Nah, dipermasalahkan oleh mereka itu, ngapain sih nalkinkeun mayit, ngabejaan mayit, magaan mayit, jangan ngadengi barang, jangan geus pae ngagojot di jero bubur, geus di kuburan, geus diratakeun ku taneuh, diajaran segala macam, linglung dari ama, ngaco. Nah, itu mereka. Kenapa? Nah, karena dia nggak paham. Kita juga cuma ikut-ikutan saja, ditanya dalilnya nggak tahu. Itu lama kelamaan akhirnya, nah kepercayaan kamu hilang. Akhirnya milu, nyari dalil mah hilang lah. Udah sarana ditanya, ulah-ulah kanu jero kubur, kadang-kadang mau gudang ke tengah denge. Ini sebenarnya permasalahan sudah selesai. Nah, jeung wanah wihima dan sebangsanya seperti masalah taraweh. Nah, kan ini diungkit lagi, diungkit, nggak ada dalilnya. Talqin itu, tahlil nggak ada dalilnya. Itu. Mana lagi sepertinya seperti jaroh kubur. Yang mereka mengatakan jaroh kubur itu musyrik, meminta ke kuburan itu musyrik. Apa betul kamu kalau ke kuburan minta? Hah? Datang ke kubur, Mbah, saya minta Mbah supaya jodoh saya molol. Cek si Mbah boro-boro dia gitu molol-molol. Nah, mereka memusyrikannya datang ke kuburan karena alasannya minta kepada kuburan. Itu saya rasa di antara kita nggak ada yang minta sama kuburan. Adapun minta kepada orang yang ada dalam kuburan itu nggak apa-apa, walaupun terus terang minta kita. Siapa kuburan di sini yang terkenal? Dulu ada orang terkenal di sini kehebatannya. Nah, Khawarikul ada. Kita datang ke sana, Mbah, langsung minta, Mbah, saya minta supaya jodoh saya cepat, Mbah. Itu. Gimana hukumnya? Boleh. Tidak musyrik. Tidak musyrik. Itu. Mereka ngomong musyrik itu mengada-ada. Enggak tahu dalil mereka juga. Itu. Walaupun langsung minta, Mbah,
gitu. Saya minta duit yang banyak, cuman boro-boro dia. Enggak musyrik, silahkan buka dalam kitab Mughniyatul Mustarsyidin. Walaupun kenapa? Walaupun kita minta ke situ, itu hanya sekedar majaz. Karena apa? Karena dalam keyakinan yang mengijabah itu bukan dia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Jadi itu mah hanya majaz saja. Orang yang ngerti majaz bingung. Jadi dalam memahami agama ini gak cukup hanya baca tafsir saja, baca hadis saja. Jadi ngomong begitu tuh majaz. Hakikatnya meminta sama Allah, karena dalam keyakinan kita sudah melekat yang mengijabah semua permintaan adalah tidak ada siapapun kecuali Allah. Nah, jadi perlu kepada kita belajar Hujjatul Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, supaya apa? Kita tidak dikuasai oleh kewaswasan, oleh bayangan yang batal, dikuasai oleh setan dan para pengikutnya yang menyesatkan. Wala yaqtadu bitalbisati ahli ahwa, dan kita tidak tertipu itu oleh talbis ahlil ahwa. Nah, orang-orang yang itu yang sering ceramah di YouTube itu ada ahlul ahwa. Itu hanya mengubah hawa nafsu, ngomongnya hanya lewat hawa nafsu, sehingga kita tertipu. Banyak saudara-saudara kita yang pindah keyakinan itu tertipu oleh propaganda orang-orang Wahabi. Wain kasurul kilwal kol, walaupun banyak yang mengatakan begini, mengatakan begitu, bahwa ziarah itu musyrik, gitu. Terus talqin itu nggak ada dalilnya, baca manakib musyrik, baca manakib aja dimusyrikkan. Aneh kan? Padahal manakib itu adalah cerita riwayat para ulama, riwayat orang-orang yang hebat. Seperti riwayatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang punya cerita yang apa? Punya kemampuan yang luar biasa. Diceritakan, baca ceritanya. Itu. Masa baca cerita ulama diharamkan, sementara orang yang baca novel juga diharamkan? Itu. Wa ya'lamu lan pada weruh ya ihwani haqqon ing hak annama alaihi salafus sholih wal haq ing setuhune barang alaihi kang iku tetep ing atase mah utawi as-salafus sholih ulama salafus sholih huwa al haq wa iyama iku kang hak al as-salafus sholih iku kang hak al muttaba'u kang den anuti. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, famada maka opo ba'dal haqqi maka utawa ba'dal haqqi ing dalam sose hak illa dhalal angin sasar. Artinya sehingga para santri itu semuanya tahu kebenaran, bahwasannya apa yang dipegang oleh ulama soleh, oleh salafus soleh, pendapat salafus soleh, pendapat ulama-ulama NU, pendapat para kiai kita, wal haq adalah pendapat yang benar yang diikuti. Nah, kalau itu benar, famada ba'dal haqqi ila dhalal. Sesudah kebenaran itu tidak ada lagi kebenaran kecuali kesesatan yang nyata. Itu bahwa selama ini paham yang kita pegang adalah paham dari salafus soleh, ulama-ulama yang soleh, yang jelas benar hak itu. Nah, kalau pendapat ini benar, maka famada ba'dal haqqi ila dhalal. Sesudah kebenaran itu tidak ada kecuali kesesatan. Jadi kalau ada paham yang menyalahi paham kita, berarti paham ulama-ulama kita itu paham yang tidak benar. Jama'tu fi hadal kitabi
maka ngumpulaken isun fi hadal kitab ing dalam iki kitab ma ing barang kalau kang ngucap ing ma asatinul ulama sopo gustine piro-piro ulama al a'lami kang minangka piro-piro gunung wa akabiru rijalil islam lan piro-piro penggede piro-piro rijal Islam. Idla sabila limisli krono ora nono dadalan limisli kedue umpama isun al qasiri kang cepet fi hadal amri ing dalam iki perkara illal jam'a angin ngumpulakan wan naqla lan ngalihaken min ibarati haulail kiram saking pira-pira ibarat haulai samudayani al kirami pira-pira kang mulia wal intimada lan tetegenan alaihim ngatasé haulail kiram ala anni ngatasé setun isun lam akun iku ora nono isun li hadisa iku darapun yen nyritakaken isun nafsi ing awak isun bitajasumi hadal ana kalawan mana tajasumi. Jadi tadi falamaro itu ketika saya melihat kebutuhan para santri yang sangat mendesak, nah maka jamaah itu saya kumpulkan, saya mengumpulkan di dalam kitab ini maqalahu asatinul ulama, pendapat-pendapat para ulama. Sifat para sahabat adalah orang-orang yang istighfar. Apa istighfar? Al-a'lam, yang luhur-luhur bagaikan gunung. Jadi asal a'lam itu jamak dari alamun. Alamun itu artinya gunung. Ini dijamakkan a'lam. Nah, maksudnya para ulama yang seperti gunung. Kalau gunung tinggi fisiknya, ya kalau ulama tinggi ilmunya. Itu yang ulama, yang ilmunya seperti gunung. Nah, atau kemasyhurannya boleh begitu juga, karena kemasyhuran gunung itu masyhur, siapapun bisa tahu, bisa lihat. Nah rata-rata ulama kan begitu, kemasyhurannya seperti gunung. Wa kabir, dan ulama penggede rijal para ulama-ulama, jadi rijal teh ulama agama Islam. Jadi semua hadis keterangan-keterangan ini semuanya itu dikumpulkan, diambil dari para pendapat para ulama itu, para penggede. Bukan pendapat saya, kata Bani. Kenapa? Idlah sabila limisli, karena enggak ada jalan limisli kepada seperti saya. Siapa saya di sini? Pengarang ini kitab Al-Qasiri, yang pendek pemikirannya atau yang bodoh lah gitu dalam urusan ini. Ilal jama, kecuali hanya mengumpulkan. Jadi semua pendapat ini bukan pendapat saya, bukan. Keterangan-keterangan yang saya tulis ini bukan buat pikiran saya, tetapi semua saya hanya sekedar mengumpulkan, gitu, mengumpulkan pendapatnya para ulama. Wanakla, hanya sekedar memindahkan dari kitab anu, saya pindahkan, saya tulis di sini. Jadi hanya sekedar memindahkan min ibarati haulail kiram, dari ibarat ulama-ulama yang mulia. Nah ya sekarang mah rata-rata begitu. Kalau ulama-ulama sekarang mengarang itu bukan dari pikiran sendiri, hanya sekedar menukil, mengalihkan pendapat para ulama terdahulu. Jangankan sekarang, Syekh Nawawi Al-Bantani saja terus penukil, bukan pengarang, penukil. Seperti dalam kitab Nihayatul Zen, itu semuanya ibarat ulama terdahulu, ditukil, dipindah, ditulis sendiri. Tapi kehebatannya itu pendapat-pendapat ulama terdahulu, beliau mampu menulisnya tanpa teks. Itu nulis kitab, satu kitab nggak pakai teks lagi, langsung pendapat anu terus ditulis.
apa. Ya. Kalau sekarang makan walaupun dokter, profesor, tetap ngutip pendapat itu ditulis dulu buka. Nah, itu baru makanya lama. Jadi kata Kiai Maksum, Ali Maksum hanya sekedar mengumpulkan saya mah, sekedar memindahkan ibarat-ibarat ulama, wal intimat alaihim dan berpegangan kepada mereka itu bahwasanya saya bukan untuk menceritakan diri sendiri bukan, tapi menceritakan semua pendapat para ulama. Laula ahrajahul khatibul Baghdadi, lamun orang nono metuaken ingma sapa al-khatib al-Baghdadi fil jami dalam kitab jami wa ghairi lan liyane jami anau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kanjeng Nabi iku ngadawuh ya Kanjeng Nabi ida zoharotil fitanu tatkala dohir pertela opo piro-piro fitnah aukola atau ngadauh ya Kanjeng Nabi al bid'ah itu ida zoharotil bid'ah tatkala pertela opo piro-piro bid'ah wasubalan dan pisuhi ashabi sopo piro-piro sahabat isun fal yudhir maka becik mertela akan fal yudhir maka becik mertela akan al alimu sopo alim ilmahu ing ilmune alim faman lam yaf'al dalika maka uta sapa wong iku ora migawe yaman dalika ing mengkono idhar fal yudhir fa alaihi laknatullah maka iku tetep ing atase man utawi laknat Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan manusa ajmain sakabehe la yaqbalullah ora nerima Allah sapa Allah minhu saking man sirpan ing ibadah ardu wala adlan lan ora ibadah sunah wa ma rawahul hakim lan barang kang wis ngriwayataken ing masab Imam Hakim an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadauh ya Kanjeng Nabi ma dhahara ahlu bid'atin ma dhahara ora pertela ahlu bid'atin sapa ahli bid'ah illa adharallahu angin mertela akan sapa Allah illa adharo angin mertela akan sapa Allah fihim ing dalam ahlul bid'ah hujjatahu ing hujjahe ma ing hujjahe Allah ala lisaniman ing atase letah man wong sa'aka ngersakaken iya Allah min khalqi saking makhluke Allah wa ana adkuru lan eling-eling anak utawi isun waha anada wahalan aling-aling utawi isun iku nutur isun fima yati dalam barang kang bakal teka iyama amsilatan ing piro-piro contoh minan nau'aini saking rong perkara al madhkura ini kang den tutur karone wallahul musta'anu lan utawi Allah al musta'anu iku kang dat kang den suwun pitulung isobati sawabi kedue ngenani bener al musta'an iku dat kang den suwuni pitulung dat yang dimintai pertolongan
li isobati sawabi kedua ngenani sawab bener wa alaihi tuklan lan iku tetep ing atase Allah at-tuklan mutawi tawakal wa ilaihil ma'al lan iku tetep maring Allah utawi nggon bali. Jadi alasan musannif pengarang kitab ini menulis hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpegangan begini, laulal akhrajul khatib, andaikan Imam Khatib Al-Baghdadi tidak mengeluarkan hadis Nabi di dalam kitab Jami' dan yang lainnya, yang mana di dalam kitab Jami' itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza doharotil fitan, bila mana fitnah merajalela. Seperti sekarang ini fitnah benar-benar sudah merajalela. Atau berkata al bid'ah. Jadi ini ada keraguan dari rawi, apakah idza doharotil fitan atau idza doharotil bidah. Itu. Jadi ada keraguan, apa idza doharotil fitanu atau doharotil bidah. Keraguan dari rawi. Bila mana dohir bid'ah, perbid'ahan wasuba ashabi, dan sahabat-sahabatku dicaci maki. Kan nggak sedikit orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, nggak sedikit. Nah, bila mana fitnah sudah merajalela, bid'ah sudah di mana-mana, fal yudhiril alim ilmahu, maka orang alim hendaknya segera itu dohir, tampil, itu menjelaskan ilmunya, keluarkan ilmunya, jangan diam saja. Maka musannif terpanggil tuh dengan keterangan ini, beliau terpanggil karena apa? Karena perbid'ahan dan fitnah sudah merajalela, beliau mampu punya ilmu itu, maka beliau tampil ya, karena perintah Nabi. Jadi kuali orang-orang pintar, para santri harus tampil. Itu mereka sudah benar-benar menyerang kita, menyerang NU, menyerang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diam. Yang punya dalil, keluarkan dalilnya. Dafal yudhiril alim ilmahu, yang punya keterangan, keluarkan keterangannya. Yang bisa baca kitab, baca kitabnya. Nih keterangannya tahlil, nih keterangannya taraweh, nih keterangannya talqin, nih keterangannya qonan adzan 2. Jelaskan, jangan diam saja. Nah, faman lam yaf'al dzalika, bila barang siapa tidak melakukan itu, dia alim udah tahu, diam aja, padahal bid'ah sudah merajalela, diam saja. Fa'alai laknatullah, maka bagi dia laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Dia terkutuk oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh malaikat dan semua manusia. Itu alim tapi diam saja. Jadi orang alim kalau tidak mau dikutuk oleh Allah, maka harus tampil. Ya, mereka sekarang menyerangnya di YouTube, di medsos. Ya kita juga sama. Ayo perang di medsos. Nah, jangan pakai game aja di medsos. Layak badullah minhu sirfan wal adlan. Nah, alim yang diam tersebut melihat kemungkaran terjadi. Seorang kiai diam saja karena padahal fitnah sudah merajalela. Diam saja, tidak akan diterima ibadahnya sirfan wal adlan. Ibadah sunnahnya, ibadah fardnya nggak bakalan diterima. Nih. Jadi nggak boleh diam. Wa marwahul hakim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma dhahara ahlu bid'atin
tidak nampak ahli bid'ah illa adharallahu fihi hujjah, melainkan Allah akan mendohirkan, menampakkan di dalam mereka hujjahnya. Itu bila mana ahli bid'ah datang, maka Allah juga akan mengeluarkan hujjahnya. Itu kepada siapa? Ala lisani man syaa, melalui lidah orang yang Allah kehendaki. Siapa? Ya orang pintar. Cuman permasalahannya sekarang orang yang ahli bid'ah juga menunjuk kita bid'ah. Itu. Jadi sebenarnya siapa ahli bid'ah itu? Itu. Kita yang melakukan ziarah disebut bid'ah. Itu. Kita yang taraweh 20 rakaat disebut bid'ah. Itu. Ternyata sebenarnya mereka yang bid'ah. Mereka yang bid'ah. Kenapa? Mengungkit masalah baru. Pada permasalahan itu sudah lama, sudah selesai, diungkit-ungkit lagi. Itulah ahli bid'ah. Itu muncul permasalahannya dari mulai tahun 1925. Itu sebelum itu nggak ada permasalahan. Itu yang ziarah, yang talqin, yang marhabaan, nggak ada yang ngungkit. Itu nggak ada. Nah, jadi sebenarnya yang mereka mengatakan bidah kepada kita, sesungguhnya mereka lah ahli bid'ah. Itu dan ahli bohong. Itu termasuk pembohongan publik. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa yang kita lakukan nggak ada kitabnya, nggak ada keterangannya. Itu padahal keterangannya banyak ditulis oleh para ulama. Itu pembohongan. Disampaikan di YouTube, nggak ada penjelasannya, nggak ada keterangannya, ini dan itu sebagainya. Itu orang-orang bodoh percaya saja. Nah, jadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi berkata, "Ma dhaharu ahlu bid'atin," tidak akan nampak ahli bid'ah, melainkan Allah juga akan menampakkan, akan memunculkan orang yang mampu menguasai hujjah untuk berhadapan dengan orang ahli bid'ah. Gitu. Jadi lamun ahli bid'ah, Allah juga akan nanti menciptakan ulama yang mampu menjawabnya. Tuh. Jadi seperti pada zaman Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, itu kan bid'ah luar biasa. Itu bid'ah itu. Maka Allah tuh menciptakan Syekh Abu Hasan Al-Maturidi. Itu untuk menjawab permasalahan itu semua. Nah, sekarang ini kata musonif, saya akan mendatangkan contoh-contoh dari dua macam masalah tersebut. Itu dua macam tersebut itu tadi. Wallahul musta'an li isabati shawab, dan Allah adalah zat yang diminta pertolongan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi mohon kebenaran hanya kepada Allah, dan kepadanya kita berserah diri, dan kepadanya kita semua kembali. Al-misalul awwalu, insyaallah nanti minggu depan kita sudah mulai contoh pertama yang menjadi permasalahan. Apa diantaranya? Contoh yang pertama akan membahas tentang sampainya ganjaran membaca Quran, sodakoh kepada mayit. Ini kan dipermasalahkan. Itu. Nah, ngaji lupa aja-ajikan segala macam. Nyampe gemwal cenah. Nah, gitu kan? Tekun dia ajikan. Dengan sodakoh segala macam. Gitu. Heman tadi dibikinan ke batu. Mending dilakukan, dasar pelit ya. Itu. Nah, nanti dijawab ini bahwa sodakoh yang kita lakukan itu sampai kepada mayit. Baca Quran yang kita baca sampai kepada mayit. Nah, dalilnya nanti insya Allah
minggu depan. Al-misalul awalu wallahu a'lam. Sekian pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dikumpulkan kembali, dikasih nama masing-masing, dikumpulkan di kantor, perkas, dikumpulkan perkas, dikasih nama, dikumpulkan di kantor.